Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khadratin ila Syekh Al-Imam Al-Arifillah Ta'ala Zainuddin Ustadzul Islam Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Katasawwa Ruha wa Nawara Darikau wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fi ulumi fid darin amin ya mutibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin, fayalaha min sa'adatin 'azimatin wa yalaha min taulatin 'aliyatin wa yalahu min 'abdin mas'udin wa mri'in maqbubin wa sya'nin mahmudin wa pubalahu wa husnil jasimati wa ma dzalika 'ala Allah bi 'azizin wa alla ja'alna minalladzi wa alla yaj'alana minalladzina la nasiba lahum min hadzal amri illa wasfun wa sama'un wa ilmun wa tamannun bilantifa'in wa alla yaj'alu ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan 'alaina yaumal qiyamati wa ayyuwaffiqna jami'an lil amali bidzalika wal qiyami bi kama tuhibbu wa yarda annahu arhamur rahimin wa akramul akrimin. Selesai yang kemarin. Maka tatkala dia mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yang tatkala di akhirat di surga, yang tidak ada sifat yang menandinginya, tidak ada sifat yang lain yang lebih baik daripada surga, tidak ada pengikut penegak yang lain yang bisa menandingi surga, dan pada hari itu yang nantinya ada tambahan kekal pada kekalannya, maka hamba ini takjub dan bahagia sekali, bangga yang besar, dan dia takjub pada derajat yang tinggi, dan dia takjub pada daripada hamba yang dibahagiakan, yang diinginkan, dan seseorang yang diinginkan, dan keadaan yang dipuji. Watu balau, sungguh dia sangatlah beruntung. Wa husnil jasimati, dan bagusnya atau dan keindahan yang luhur, keindahan yang besar. Ama dzalika 'ala Allahi aziz, tidak ada
Oh, salah ini. Astagfirullahaladzim. Fayalaha gawuk mongko gawuk sa'adah min sa'adatin azimatin saking bejo azimatin yang luhur. Wayalaha lan gawuk sa'adah min daulatin aliyatin saking derajat aliyatin kang luhur. Wayalahu lan gawuk sapa abet min abedin mas'udin saking abet kang den bejakake pamrihin makbutin lan wong-wongan makbudin kang den pingini wasyanin mahmudin lan kahanan mahmudin kang den bejo wapuba lan bejo temen lahu maring abet wa husni ma'abin lan baguse nggon bali nas'alullahal barra hal barra nyuwun sapa kita Allah ing Allah al barra kang bagus ar-rahima tur zat kang walasi subhanahu maha suci sinten Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah ayyamunna yen to bakal paring panugrah sinten Allah alaina ing atase kita wa alaikum lan atase sira kabeh bihadin nikmati kelawan ikilah nikmat al azimati kang luhur wal minnati lan anugrahan al jasimati kang agung wa madzalika lan ora utawi mengkono-mengkono ayyamunna ala Allah ing atase Allah iku bi azizin kang angel wa alla yaj'alana lan yen ora ndadekake sinten Allah na ing kita minal ladina la nasiba saking pira-pira wong la nasiba kang ora ana bagian iku maujud lahum maring alladina min hadzal amri saking ikhlas perkara illa wasfu aing kejaba sifat wasimaun lan pinangkrungan wa ilmun lan ilmu wa tamunnun lan ngarep-ngarep bilantifai kelawan tanpa manfaat wa alla yaj'ala lan yen to ora ndadekake sinten Allah ma ing perkara ta'alamnahu kang belajar sapa ingsun hu ing ma minal ilmi bayane saking ilmu hujjata alaina ing dadi hujjah alaina ing atas kita yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wa ayyuwafiqana lan yen to bakal nuduhi sinten Allah na ing kita jami'an halis kabehane lil amali maring amal bidzalika kelawan mengkono ma wal qiyam lan jemuneng bihi kelawan ma kama yuhibbu koyo dene barang yuhibbu bakal demen sinten Allah wa yardo lan bakal ngridoni sinten Allah annau sak temene Allah iku arhamur rahimin iku luwih welasi saking pira-pira kang welasi wa akramul akribin lan luwih mulyaake saking pira-pira wong kang mulyaake wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim wa syarafa wa karrama. Pengertiannya yaitu tatkala hamba itu sudah membayangkan bahwasanya uqbatul hamdu wa syukri ini sudah mencapai derajat yang tinggi sampai dia tidak menghiraukan, sampai dia tidak bimbang, sampai dia tidak terlena dengan keteguhannya, keimanannya, keikatannya dengan Sang Maha Kuasa. Dia ini sampai-sampai tidak memikirkan sama sekali apa yang harus dibutuhkannya.
Dia hanya memikirkan bahwasanya dia harus bertempat kepada tempat yang tinggi, yang bisa menempatkan bahwasanya hamba ini bisa bermain-main di surga, bisa bermain-main dengan nikmatnya Allah, derajatnya Allah yang Allah janjikan. Hamba ini beranggapan saya ini tidak menghiraukan sama sekali apa yang dibutuhkan orang-orang tatkala di dunia. Ini tingkat paling tinggi. Dia ini melihat pada dirinya sendiri ini sebagai lemah, fakir, yang belum merasakan kenikmatan sama sekali, kekekalan sama sekali, dan kerajaan yang besar, yang agung. Sampai dia membayangkan, beranggapan bahwasanya dirinya ini, jiwanya ini di dunia, tapi hatinya di surga. Sampai beranggapan seperti itu. Jiwanya ini di akhirat, tapi jasadnya di dunia. Seolah-olah seperti itu. Hatinya di akhirat, jasadnya, jiwanya ini di dunia. Sampai dia beranggapan seperti itu. Jikalau dia sudah menempatkan pada uqbatul hamdi wa syukri, orang sekelilingnya berbicara apapun tidak dihiraukan. Keraguan, kekhawatiran yang dia miliki pun tidak dihiraukan. Makan apa sih yang menjadi butuhkan keinginan saat ini, apa sih, itu tidak ada. Dan dia ini dikatakan takjub, seorang sekelilingnya atau dia pun sendiri takjub bahwasanya dia ini mendapatkan kebahagiaan yang besar, dan dia ini mendapatkan derajat yang luhur. Dia ini berada pada hamba yang dibahagiakan, hamba yang bejo, hamba yang beruntung, dan seseorang yang disenangi, dan keadaan yang dipuji. Sungguh beruntung orang ini yang bisa melakukan perbuatan sedemikian itu, tapi sulit. Tapi seenggaknya kita harus bisa membatasi, harus berusaha agar kita ini terjaga dari kebutuhan, keinginan yang besar, dan yang mengganggu kita selalu untuk lupa untuk memuji kepada Allah, untuk selalu kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita harus membatasi dan berusaha menghilangkan yang membuatnya lupa tadi. Dan sungguh dia ini beruntung, dan sungguh keadaan ini sangat dipuji, dan sungguh sekali hamba ini sangat beruntung, dan sungguh sekali hamba ini mendapatkan keindahan tempatnya kembali nanti di akhirat. Siapa yang wa husni ma'abin? Sedikit orang yang mendapatkan wa husni ma'abin. Mencapai hamdi wa syukri ini semuanya orang sangat sulit, sangat langka. Bahkan di dunia pun bisa dihitung. Jikalau hamdi wa syukri itu sulit. Kenapa? Karena kegiatan aktivitas dunia sekarang saat ini ya harus bisa makan, harus bisa memiliki sesuatu, harus bisa memiliki dunia. Tapi seenggaknya kita harus tetap berusaha menyampaikan, harus berusaha mengingatkan, harus berusaha terus menyadarkan pada diri kita apa sih yang harus
Kenapa sih kita harus mengkhawatirkan tentang kehidupan sekarang ini? Kenapa sih kita harus menghirau? Kenapa sih harus kita meragukan kehidupan ini? Kita harus selalu gitu. Nas'alullah ar-barra ar-rahima. Kita harus meminta kepada Allah, zat yang mampu memberikan kebaikan, zat yang mampu memberikan belas kasihan, kasih sayang, pengasih, yang Allah ini nantinya akan memberikan anugerah kepada kita dan kepada kalian semua dengan seluruh nikmat yang besar dan seluruh anugerah yang besar. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Tidak ada satu kali pun anugerah yang Allah itu sulit untuk didapatkan. Tidak ada, pastinya tidak langka, pastinya tidak sulit. Wa alla yaj'alana, Allah ini tidak menjadikan kita dari seseorang yang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Bagian dalam perkara ini tidak, Allah ini tidak menjadikan kita seperti itu. Bahkan Allah ini menjadikan kita bagian-bagian ini, perkara-perkara ini yang berupa anugerah, nikmat, itu hanya dibagikan kepada sifat dan pendengaran dan ilmu. Allah ini menjadikan kita agar mendapatkan bagian-bagian daripada nikmat yang agung, anugerah yang agung, dan nikmat-nikmat yang lain dan keutamaan-keutamaan yang lain ini hanya dibagikan kepada seseorang yang bisa menyifati, seseorang yang bisa mendengar, seseorang yang mempunyai ilmu, seseorang yang selalu berharap kepada Allah. Kenapa kok hanya ditujukan kepada itu? Karena di selainnya itu tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Allah ini akan memberikan semuanya kepada manusia, tetapi yang diberi bagian akan mendapatkan nikmat yang agung, keanugerahan yang besar, yang tiada batasnya, itu hanya seseorang yang merasakan sifatnya Allah. Misalnya kita diberi makan yang tiada sangka, kita bersyukur, terus kita memuji kepada Allah. Itu adalah termasuk kita ini wasfu, mendapatkan sifat atau memberikan sifat wasamaun, dan mendengar. Kita ini terus seringkali harus mendengar bahwasanya Allah ini telah memberikan sedemikian rahmat, nikmat, tanpa kita sadari, tanpa kita jemput, tapi kita tidak bersyukur. Kenapa kok tidak bersyukur? Kamu ini belum memiliki sifat. Kamu ini belum bisa mendengar. Kamu ini belum mempunyai ilmu, dan kamu ini belum memiliki hati pada kalian yang selalu berharap kepada Allah. Bahkan kamu ini sudah lupa. Beruntunglah Allah yang telah menjadikan hamba-hamba yang bisa merasakan sifatnya, yang bisa mendengarnya, yang bisa merasakan ilmunya dengan memuji, terus bersyukur kepada Allah. Apa sih yang kamu kurangkan?
Allah memberikan sedemikian ini, kamu bisa syukur, kamu bisa memuji, apa yang harus kurang? Dan apakah kamu sudah berharap? Apakah Allah ini terlalu memberi kepadamu tapi kamu tidak ada berharap? Nah, jikalau gitu Allah terlalu memberi, Allah itu menjadikan itu, Allah itu memberikan rahmat kepada kalian. Tapi Allah ini tidak merasakan, tidak memberikan anugerah keutamaan-keutamaan yang lain. Yang sehingga kamu ini menjadi hamba yang selalu memuji, yang menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Tapi kamu yang seharusnya bersyukur malah menjadi merugi. Wa alla yaj'ala, dan Allah ini tidak menjadikan perkara yang aku pelajari berupa ilmu yang akan nantinya menjadi hujjah di yaumil qiyamah. Pastinya akan menjadi hujjah. Wa alla yuwafiqona, dan Allah ini memberikan petunjuk kepada kita keseluruhannya dengan amal. Amallah, lakukanlah, berbuat baiklah. Ingatkanlah pada hati kalian, ingatkanlah pada anggota seluruh tubuh kalian bahwasanya harus sadar, harus melakukan kebaikan, harus menyampaikan, harus membatasi, tidak boleh berlebihan. Dan wal qiyamu, beristiqomah, menetapkan, beristiqomah untuk menjalankan amal. Seperti halnya Allah sebagaimana Allah itu mencintai dan sebagaimana Allah itu meridhoi. Allah ini adalah zat yang paling baik memberikan belas kasihan dan yang paling baik memberikan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita, keluarganya, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memuliakan dan memuliakan sedemikiannya. Fahadza, maka ada pentartib ini, susunan ini adalah susunan yang Allah ilhamkan kepadaku dengan jalan ibadah. Fa'lam al-an, maka ketahuilah sekarang dengan taufiknya Allah bahwasanya adanya keberhasilan dari beberapa jumlah yang terbilang menjadi 7 aqobah. Yang pertama aqobah ilmi, yang kedua aqobah taubah, yang ketiga aqobah awaik, yang keempat aqobah awarid, yang kelima aqobah bawa'is, yang keenam aqobatul qawadih, yang ketujuh aqobah hamdi wa syukri dengan kesempurnaannya. Kitab ini dengan kesempurnaannya kitab ini menjadi sempurna yang dinamai dengan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin untuk menuju surga. Wa nahnul an, kita sekarang ini berhati-hati dengan aqobah, dengan keseluruhan aqobah ini. Syarahnya, sekarang ini harus berhati-hati dengan aqobah ini, dengan syarah yang diringkas lafadznya tadi, yang mencakup dari beberapa cabang-cabang yang dimaksud untuk menunjukkan suatu keadaan bahwasanya keseluruhannya itu adalah bab yang tersendiri. Cabang-cabangnya, setiap lafadz aqobah ini itu mencakup beberapa cabang, ada yang dimaksud. Dan itu ada juga keadaan-keadaan tersendiri. Setiap adanya aqobah, setiap keseluruhan aqobah
itu juga ada bab-bab yang tersendiri. Insya Allah azza wa jalla. Allah ini zat yang aulat taufik wallahu subhanahu waliyut taufiqi wat tasdidi bimannihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allah ini zat yang merintah adanya pertolongan, zat yang membenarkan dengan keanugerahan, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Akobah yang pertama yaitu akobah ilmi. Maka aku berkata, wabillahi taufik, dan sungguh Allah lah yang sebaik-baiknya petunjuk. Ya polibal kholasi, wahai orang-orang yang dituntut agar selamat dan ibadah kepadamu. Yang pertama kali, waffaqakallah, mugi-mugi semoga Allah memberikan pertolongan dengan adanya ilmu ini, di mana akobah ilmi ini akan menjadi punjer, maksudnya menjadi pusat daripada tempat ubeng-ubengane, tempat gon putarannya suatu manusia, suatu keadaan, suatu kehidupan. Jadi ilmu itu menjadi pusat, menjadi toko pusat atau daerah pusat daripada kehidupan manusia, keadaan yang dimanapun terjadi. Ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah ini intan keduanya. Ilmu dan ibadah ini adalah keduanya adalah intan, dikarenakan arahnya ilmu dan ibadah. Setiap kamu melihat dan setiap kamu mendengar daripada karangannya beberapa ulama musannif, dan kamu belajar daripada gurumu, dan kamu mendapatkan nasihat daripada seseorang yang memberi nasihat, dan daripada kamu melihat atau kamu mendengarkan dari seseorang yang nawirin, yang memberikan pandangan-pandangan, dikarenakan bahwasannya ilmu dan ibadah ini telah diturunkan beberapa kitab dan telah diutus beberapa rasul. Bahkan sebab adanya ilmu dan ibadah ini, beberapa langit dan bumi ini diciptakan, dan apa yang ada di dalam isinya beberapa makhluk. Dan berangan-anganlah dengan kedua ayat ini dalam kitabnya Allah. Salah satunya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in alima. Allah ini menjadikan 7 langit dan di bumi seperti halnya 7 langit pula. Dan Allah ini perkara telah menurunkan di antara 7 langit. Perkara ini telah turun di antara 7 langit tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu zat yang kuasa, dan Allah itu meliputi dengan seluruhnya perkara, yang dimana Allah itu maha mengetahui. Wa kafa bihadil ayat ini cukup untuk dijadikan dalil keutamaan ilmu tiada bandingnya, ilmu yang berupa tauhid. Dan ayat yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ini tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah, kepadaku. Dan ayat ini cukup untuk dijadikan dalil bahwasanya kemuliaan ibadah, ketetapan kembali kepada ibadah
fa'a'zama, takjub agung sekali, takjub yang besar sekali, bahwasanya kedua perkara ini ada maksud tertentu penciptaan dunia dan akhirat. Maka sungguh tetap agar kita selalu beringat-ingat maka sungguh tetap bagi hamba pada umumnya, bagi manusia pada umumnya untuk tidak menyibukkan sama sekali keadaan apapun kecuali ibadah dan ilmu. Bima kelawan bihima kelawan di kitab suire kecuali ilmu dan ibadah. Jadi hamba ini ditetapkan bahwasanya kamu ini harus sibuk dengan ilmu dan ibadah. Dan sibuk menyamarkan kepada sebab ibadah dan ilmu, dan sibuk hamba ini diharapkan untuk sibuk memandang kepada jalannya ilmu dan ibadah. Ketahuilah wa'lam annama siwahuma, ketahuilah bahwasanya perkara yang selainnya Allahu a'lam bishawab.